Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pada pagi ini saya berada di Taman Flora, kebun bibit di daerah Beratang, Kota Surabaya. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan angkat tema satu firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan sampai 17. Dengan satu tema, hiduplah bijaksana. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, mungkin kita tidak dapat menjadi orang yang senantiasa mempunyai porsi yang populer, yang terkenal, yang senantiasa memiliki kapasitas di atas rata-rata. Tetapi ahli dalam satu bidang tertentu senantiasa mengangkat kita supaya hidup kita ini dapat dikenal oleh seseorang. Bahwa setiap kita apabila menjadi pribadi yang unggul, maka pribadi itu patut kita acungi jempol. Nah, Bapak Ibu di sana sini ada banyak lika-liku kehidupan tentang kehidupan yang beruntung, kehidupan yang hari-hari ini miris, mengalami banyak tantangan, masalah, persoalan silih berganti. Nah, untuk itu saudaraku, marilah kita mau berangkat dari resep kehidupan mulai awal. Maka untuk mengantisipasi keadaan dunia yang tidak menentu ini, mari kita berangkat. Mulailah hidup bijaksana. Apa yang disebut dengan hidup bijaksana? Saudaraku, kita mampu melepaskan diri dari lika-liku kehidupan. Bijaksana tidak selalu berkait dengan apa yang dinamakan integritas, inteligensi, ataupun kepintaran. Banyak orang yang pintar, banyak orang kaya, banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, Bapak Ibu. Namun jujur saudara, orang itu tidak bisa menjamin bahwa hidupnya itu akan mengalami hidup yang bijaksana. Maka itu, marilah kita hari ini akan berangkat bersama-sama dengan tiga ciri bagaimana orang yang hidup bijaksana dalam lawatan Tuhan. Nah, hal ini mari kita mau belajar untuk mengantisipasi keadaan dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Pergumulan, pergaulan bebas, ya. Demikian juga serginitas hubungan sosial masyarakat dengan yang lain sudah mulai tergerus, saudaraku. Tetapi baik kita untuk mengantisipasi diri kita, bagaimana hidup kita apabila kita disebut orang yang bijaksana. Nah, di sini ada 3 berkat pokok penting. Yang pertama di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, supaya janganlah kita seperti orang yang bebal atau tetap seperti orang yang arif. Jadilah kita seperti orang yang arif. Nah, konsep yang pertama Bapak Ibu kekasih, memiliki citra diri hidup bijaksana adalah mawas diri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mawas diri, apa yang disebut mawas diri? Nah, jujur saja, ada banyak orang gagal, ada orang banyak hancur, ya, sehingga kemiskinan, ya, yang pada hari-hari ini telah melanda kehidupan orang-orang yang kita kenal, sehingga diakibatkan lantaran apa? Orang itu hidup tidak bijaksana, hidup tidak hati-hati, hidup tidak penuh hikmat, ya, sehingga hanya kemampuannya mereka yang dia andalkan, sehingga jujur saja kita ada banyak melihat kegagalan demi kegagalan, personal demi personal. Nah, untuk itu yang namanya kekayaan, yang namanya kepintaran, apabila tanpa adanya hidup bijaksana, saya yakin mereka akan tergerus dengan kondisi keadaan ini. Pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan. Nah, untuk yang pertama, mawas diri. Untuk itu perhatikanlah dengan seksama. Kata dengan seksama dalam tanda kutip itu adalah kita dituntut untuk melihat, mengawasi, berhati-hatilah hidup di sekitar kita ini, ya. Bagaimana cara hidup kita supaya kita merujuk sebagai anak-anak Tuhan, anak-anaknya Allah. Kita benar-benar dituntut untuk memiliki kehidupan rohani yang mumpuni, ya. Akibatnya kita tidak boleh hidup sembrono, hidup tidak boleh mudah terpengaruh, tidak mudah terkontaminasi dengan lingkungan kita yang hari-hari ini menawarkan hal-hal yang
membuat kita ini terpesona sehingga ujungnya menuju kebinasaan. Bapak Ibu kekasih, orang yang mawas diri adalah orang yang memiliki satu introspeksi diri, sehingga pengujian demi pengujian tentang apa yang dia tawarkan, dia tidak langsung memikat, tetapi hidupnya penuh kontrol, hidupnya penuh dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang sehat. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mawas diri hari-hari ini sangat sulit kita dapatkan dari orang-orang tertentu. Tapi biarlah, pemuda remaja, kita harus hidup bijaksana supaya yang pertama, mawas diri. Yang kedua dalam ayat yang ke-16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang banyak sekali tipuan. Ada banyak membuat iman orang-orang muda tergerus. Ada banyak tantangan. Ada banyak semua koneksitas yang tidak membawa hal positif. Ya, contoh pergaulan bebas, miras, ya, minum mabuk, bahkan hubungan-hubungan seks di luar nikah, Samen Leven. Demikian juga satu dengan yang lain, tidak hormat pada orang tua. Dan yang jelas, hidup kita ini hari-hari ini dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Yang kedua, saudaraku, kita dituntut memiliki manajemen waktu yang baik. Apa itu manajemen yang baik? Kaum muda, remaja, saudara-saudara kekasihku, manajemen yang baik adalah kita harus mampu menjadi manajer untuk memanage waktu yang secara bijak dari awal sedini mungkin, dari pagi hari sampai kehidupan malam nanti. Kita harus penuh hikmat, maka itu efektiflah di dalam mengatur ritme hidup. Yang ketiga, apa yang dimaksudkan tentang hidup bijaksana? Harus mengerti kehendak Allah. Kata di sini, sebab itu jangan kamu maka itu berusahalah engkau hidup supaya mengerti kehendak Tuhan. Maknanya apa, Bapak Ibu? Orang yang bijak adalah orang hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti rencana Tuhan. Maka hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bukan kita ngeroh, tetapi kita takut akan Roh Kudus. Maka itu, hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi tindakan kita harus merupakan salah satu jalan mistis yang senantiasa arti mengerti adalah realistis kita tentang Allah, ya, sehingga kita dapat memberikan secara nyata kebenaran firman Tuhan ini sebagai mimbar kehidupan, di mana kita dapat mengerti akal budi yang sesungguhnya kita dapat ketahui dari Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu kasih, tidak salah. Untuk itu kita harus mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang kita dahulukan supaya apa? Kita dapat mengerti rencana Tuhan. Ada banyak orang-orang yang di luar sana tidak mengerti, tidak memiliki kehendak Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan yang sesungguhnya. Carpe diem, ya. Terus pokoknya yang penting aku seneng, maksudku ya sudah, saya mau. Itu bodoh, saudaraku. Mari kuasai dirimu supaya engkau dapat merasakan kemurahan Tuhan yang begitu hebat. Maka dari itu, saudaraku, kita bersyukur hari ini ada 3 hal pokok penting bagaimana kita hidup bijaksana. Yang pertama, kita harus mawas diri. Yang kedua, kita harus memiliki manajemen waktu yang baik. Yang ketiga, harus mengerti kehendaknya Allah. Untuk itu, jadilah kita berkat, jadilah saksi, jadilah tenang, supaya ini nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Yesus. Amin.